Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran online dari rumah. Materi kali ini bab 7 adalah materi bioteknologi. Nah, di sini nanti kalian akan belajar mengenai konsep bioteknologi, belajar mengenai mikroorganisme yang akan kita gunakan dalam praktek bioteknologi dan berbagai macam aplikasi bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya anak-anak? Bisa kalian lihat di tampilan layar, ya, aplikasi bioteknologi bisa untuk bidang pertanian, ya, contohnya pembuatan kultur jaringan tanaman, ya, kultur jaringan ini yang menyebabkan antara anak dengan induk nanti sifatnya sama persis, ya, 100% sama. Kemudian pembastaran itu persilangan. Kemudian digunakan untuk teknologi nuklir yang hubungannya dengan produksi pangan, ya. Juga pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik yaitu menanam dengan menggunakan media air, lalu rekayasa genetika. Di bidang lainnya yaitu bidang pangan, ya, pembuatan makanan. Contohnya untuk yang konvensional itu ada pembuatan tempe, roti, yogurt, keju, serta protein sel tunggal. Ya, nanti kalian akan praktek salah satu dari materi ini. Lalu di bidang peternakan, bioteknologi digunakan juga untuk proses hibridisasi, ya, pengambilan sifat unggul dari persilangan hewan, ya. Kemudian inseminasi buatan dan rekayasa genetika. Berkembangnya bioteknologi tidak hanya di bidang pertanian, makanan, dan peternakan, ya. Di bidang kesehatan atau kedokteran juga ada, dengan ditemukannya misalnya vaksin-vaksin serta virus-virus baru. Nah, contohnya termasuk virus COVID-19. Para ilmuwan sedang mencari vaksin yang paling efektif. Vaksin yang sudah ada tentu saja merupakan hasil penelitian mereka terhadap sifat-sifat virus yang ditemukan. Ini juga salah satu aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan atau kedokteran. Untuk kelas 9, materi bioteknologi kita bahas di 3 hal, ya, tadi, ya, di bidang pertanian, pangan, serta peternakan. Nah, tahukah kalian kalau semakin banyak populasi manusia, apa sih dampaknya, ya, bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri? Yang paling jelas dan paling kelihatan dan paling kita rasakan adalah ketersediaan bahan pangan yang terus-menerus meningkat, sehingga di satu titik bisa jadi dia tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Kenapa demikian? Ya, karena banyak manusia, maka butuh lahan untuk hidup atau rumah. Otomatis yang tadinya lahan pertanian untuk menghasilkan bahan pangan, sekarang beralih fungsi menjadi perumahan. Itu yang nyata-nyata terlihat di sekitar kalian sendiri, bukan? Nah, sekarang manusia akhirnya berusaha terus-menerus meningkatkan produktivitas produk pangannya. Caranya bagaimana? Manusia menggunakan konsep bioteknologi, ya, yang diharapkan bisa mengatasi masalah kebutuhan pangan. Di slide selanjutnya kita akan belajar peranan bioteknologi dalam menghasilkan dan meningkatkan produktivitas pangan. Kita mulai dengan pengertian bioteknologi. Bioteknologi atau biasanya orang menyebutnya dengan istilah biotek. Ini adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, ya, termasuk yang kecil-kecil, bakteri, fungi, virus, maupun produk dari makhluk hidup, enzim atau alkohol di dalam tubuhnya, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi yang dimanfaatkan di sini adalah makhluk hidupnya dan produk dari makhluk hidup tersebut, ya, diperoleh dari organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi pada dasarnya adalah ilmu yang kompleks. Kompleks itu gabungan dari berbagai macam ilmu. Ada ilmu biokimia, ya, mikrobiologi, ada ilmu mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan juga
ilmu kimia murni. Juga ada ilmu matematika di situ, ya. Jadi macam-macam gabungannya. Nah, biotek untuk jangka sekarang ini bisa dikatakan sebagai ilmu yang sangat berguna bagi manusia. Banyak sekali perkembangan di sekitar kita yang berawal dari ilmu bioteknologi. Kita mulai dari bioteknologi pertama di bidang pertanian. Ya, kita belajar mengenai kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur artinya pembudidayaan. Sedangkan jaringan adalah sekelompok sel yang punya bentuk dan fungsi sama. Nah, sehingga kultur jaringan atau tissue culture berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru dengan sifat sama, persis seperti induknya. Jadi benar-benar sama. Kalian lihat di tampilan layar ya, dimulai dari tumbuhan yang dewasa seperti ini, yang menghasilkan wortel. Nah, kita beli sehari-hari ya. Wortel itu kita potong-potong, dipotong melintang ya. Ini bagian area pengambilan selnya. Lalu sel itu dimasukkan ke suatu wadah yang disebut cawan Petri. Ini adalah wadah untuk pengembangbiakannya ya. Lalu diambil kalus itu sel bagian halusnya tadi ya. Lalu dipindahkan ke media pertumbuhannya. Maka akar akan tumbuh dalam waktu 4-8 minggu. 4-8 minggu itu 1 bulan sampai 2 bulan ya. Dipindahkan ke medium tanah, nih kalau sudah tumbuh akar dipindahkan maka akan muncul tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa dari hasil kultur jaringan ini nanti akan sama persis dengan induknya, ini wortel yang seperti ini. Bentuknya sama, rasanya juga sama. Gitu ya. Lanjut adalah insektisida dari bakteri. Insektisida adalah zat yang membunuh serangga. Nah, biasanya tanaman-tanaman itu sering diserbu oleh serangga. Ilmuwan menemukan beberapa bakteri bisa menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga, sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai insektisida. Contoh, bakteri yang namanya Bacillus thuringiensis, ya, Bacillus thuringiensis. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida atau disebut ICP. Nah, racun ini itu bisa menyerang saluran pencernaannya hama atau serangga, sehingga saat hama tersebut atau serangga tersebut makan produk tumbuhan-tumbuhan, dia langsung mati, ya, karena racunnya langsung menyerang saluran pencernaan serangga tersebut. Ini salah satu dari pemanfaatan bioteknologi yang menggunakan bakteri sebagai insektisida. Kalian masih ingat saat kita belajar pewarisan sifat, ya, ada materi yang namanya persilangan, monohibrid maupun dihibrid. Nah, salah satu jenis persilangan itu pembastaran. Nah, pembastaran ini adalah persilangan antara dua individu tanaman berbeda varietas tapi masih satu spesies. Contohnya nih sama-sama tanaman padi. Tanaman padi itu jenisnya macam-macam. Sama-sama tanaman kedelai. Kedelai itu tanamannya jenisnya macam-macam ya. Ada kedelai dari Brebes, ada yang dari Jogja, ada yang dari Pekalongan, macam-macam itu jenisnya. Ya, lokal namanya. Nah, pembastaran ini adalah cara sederhana, murah, dan paling mudah untuk bisa menghasilkan tanaman pangan varietas yang unggul dalam sifat. Disilang ya, berarti nanti dicari sifat yang unggul dari masing-masing tanaman. Contohnya, ya ada mangga yang satu buahnya besar tapi rasanya masam. Kemudian satu varietas lain mangganya ini buahnya lebih kecil tapi manis. Maka ini bisa disilang. Nanti hasilnya adalah kita cari sifat yang paling unggul, mangga dengan buah yang besar dan rasa yang manis. Nah, itu contohnya. Nah, yang belakangan ini banyak sekali dan yang diinginkan di negara kita itu adalah tanaman pangan varietas unggul untuk makanan pokok. Makanan pokok orang Indonesia itu nasi, ya, berasal dari beras. Maka
Banyak tanaman pangan varietas unggul yang dihasilkan dari hasil persilangan. Contohnya, padi IR 8, IR 20, HIPA 10, Inpari 33. Nah, sifatnya ini unggulnya apa? Ada yang unggul tahan dari serangan hama. Ada yang unggul di kondisi air yang sangat sedikit ya. Sawah kan butuh air. Nah, ini butuh air sedikit saja sudah bisa unggul. Ada yang unggul dengan luasan lahan kecil tapi hasilnya sangat produktif, sangat banyak. Jadi keunggulannya masing-masing dibedakan berdasarkan tempat di mana dia akan ditanam. Adakah di antara kalian yang tertarik untuk belajar mengenai teknologi nuklir? Nah, selain untuk pembangkit listrik, salah satu pemanfaatan teknologi nuklir itu juga untuk kepentingan produktivitas tumbuhan ya, tumbuhan tanaman pangan. Dengan teknologi nuklir, tanaman itu bisa bermutasi. Bermutasi itu terjadi perubahan pada sel dan jaringan tanaman, ya, sehingga dihasilkan varietas yang unggul. Jadi kita bisa mengubah sel tanaman yang tidak unggul menjadi unggul. Nah, misalnya jagung, kita ubah, kita mutasikan. Jagung itu tadinya hanya bisa menghasilkan 1 bonggol dalam satu tanaman. Sekarang sudah bisa 2 bonggol dalam satu tanaman. Itu adalah perubahan atau mutasi dari jaringan tanaman jagung. Ya. Oke, lanjut. Juga untuk pemberantasan hama tanaman. Ya, jadi ada beberapa hama yang kita beri teknologi nuklir sehingga bersifat tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu jadi nanti akan memberantas jumlah hama tanaman. Kemudian teknologi nuklir juga bisa digunakan untuk pengawetan makanan. Jadi makanan-makanan yang diharapkan umur simpannya panjang itu bisa melalui proses pengawetan secara pemberian radiasi ya, energi nuklir. Lalu mengetahui masa pemupukan yang paling baik dari tanaman. Biotek di bidang pertanian lainnya adalah pengelolaan lahan pertanian. Dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, ekstensifikasi. Kalau ini adalah usaha memperluas lahan pertanian. Yang kedua, intensifikasi. Jadi diintensifkan. Jadi usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Nah, caranya dengan 5 usaha tani atau panca usaha tani. Yang pertama, pengolahan tanah. Yang kedua, menggunakan bibit unggul. Yang ketiga, pemupukan yang efektif. Yang keempat, pengairan yang baik. Yang kelima, pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Ini harus dikelola dengan baik supaya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas atau jumlah hasil pertanian walaupun lahannya terbatas. Teknologi selanjutnya adalah teknologi hidroponik. Ya, hidro artinya air. Ponos artinya mengerjakan. Jadi maksudnya dia adalah metode mengerjakan atau bercocok tanam dengan air tanpa tanah. Medianya bisa apa aja? Medianya macam-macam ya, tidak harus tanah. Ada kerikil, ada pasir, ada sabut kelapa, ada pecahan batu karang. Nah, macam-macam medianya. Nah, keberhasilan proses hidroponik itu sangat tergantung pada kebersihan wadah, kemudian media yang sesuai, dan jenis tanaman yang digunakan. Untung nggak sih pakai teknik hidroponik? Untung ya, dengan lahan yang terbatas, dia bisa menghasilkan dengan lebih banyak dan tidak harus mengikuti musim tanam. Kemudian hasilnya itu jauh lebih bersih daripada yang ditanam di tanah ya, karena tidak tercemar oleh tanah. Kemudian pemakaian pupuk itu lebih efektif, tidak banyak yang terbuang karena pengairannya itu berputar ya, sirkulasinya seperti itu. Nah, setelah ini kita lihat gambar dari teknik hidroponik. Ibu yakin beberapa di antara kalian sudah melakukannya di rumah bersama orang tua. Nah, ini contoh dari pemanfaatan hidroponik ya, menggunakan pipa ya di sini. Tanaman yang ditanam biasanya tanaman sayuran ya, ada sawi, ini yang tengah sawi, yang kanan itu pokcoy, yang sebelah kiri itu adalah pagoda, ya nama tanamannya.
Kalau ada yang bertanya, emang harus pakai pipa, Bu? Saya pengen nanam hidroponik, tapi tidak punya peralatan. Oh, nggak masalah anak-anak ya, kalian bisa pakai wadah yang ringkas, ini wadah bekas es krim. Atau bisa pakai styrofoam. Atau bisa pakai ember. Ya, kalian tutup di atasnya, misalnya dengan styrofoam, bentuk lubang-lubang. Nah, kalian bisa nanam di sini. Jadi, hidroponik itu tidak harus mahal dan tidak harus ribet. Oke? Ini adalah salah satu teknik rekayasa genetika di bidang biotek ya, berarti yang termasuk kategori unggulan ya. Rekayasa genetika itu usaha memanipulasi sifat gen makhluk hidup supaya menghasilkan makhluk hidup yang punya sifat yang diinginkan. Caranya gimana? Caranya adalah bisa dengan menambah atau mengurangi atau menggabungkan dua materi genetik DNA ya yang dimaksud yang berasal dari dua organisme berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya menggabungkan dua materi tersebut adalah untuk menghasilkan makhluk hidup baru yang diinginkan. Nah, DNA-nya disebut DNA rekombinan. Sementara makhluk hidupnya disebut sebagai organisme transgenik. Ini yang nantinya akan disebut sebagai GMO, ya, genetically modified organism. Contoh nyatanya ada di sekitar kita sehari-hari. Kamu pasti suka makan tempe dan tahu. Nah, tempe dan tahu itu bahan bakunya kedelai. Kedelai itu ada dua macam. Yang satu adalah kedelai yang tanpa rekayasa genetika, yang satu kedelai dengan rekayasa genetika atau yang Ibu sebut kedelai GMO, ya, genetically modified organism. Nah, mana yang lebih baik, mana yang lebih sehat? Udah pasti, kita pasti milih yang lokal, yang tanpa rekayasa genetika. Karena ada kemungkinan terjadi mutasi pada saat kita mengkonsumsi selama jangka panjang. Itu menurut para ilmuwan ya yang di bidang kesehatan. Makanya mereka lebih memilih makanan-makanan yang murni. Tapi sekali lagi, kita dihadapkan pada tantangan kehidupan zaman sekarang. Dengan lahan yang sempit, bagaimana caranya bisa menghasilkan produktivitas pangan yang luar biasa. Jadi beberapa makanan, mau tidak mau, itu sudah melalui proses rekayasa genetika. Ya, termasuk kedelai yang kalian makan sebagai tempe atau tahu sehari-hari. Nah, ini contoh-contoh lain dari rekayasa genetika tanaman unggul yang bisa meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Tadi Ibu udah sebutin kedelai. Yang kedua ada tomat yang tahan busuk. Nah, kalau kamu lihat di pasar ada tomat tahan lama, itu kemungkinan juga hasil rekayasa genetika. Kemudian tanaman jagung, kapas yang tahan terhadap insektisida. Juga kedelai yang tahan insektisida. Kemudian tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida. Jadi dia tahan ya apabila disemprot pakai herbisida. Kemudian tanaman pepaya tahan terhadap serangan virus. Kemudian ada juga beras golden rice. Ini sudah kaya akan beta karotin atau provitamin A. Jadi berasnya sudah diberi materi beta karotin. Kemudian beras yang sudah kaya zat besi direkayasa dengan menyisipkan gen tanaman buncis ke tanaman padi. Kemudian tebu transgenik. Nah, ini tebunya tahan kering. Jadi walaupun musim panas berbulan-bulan tidak berhenti, tetap menghasilkan hasil yang produktif. Kemudian yang tadi Ibu bilang kedelai ya, dengan hasil panen yang lebih banyak perluasan lahan dibanding kedelai lokal. Ini alur penyisipan sel atau DNA dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Ya, ini ada bakteri, ini plasmidnya. Ini kemudian diambil DNA yang diinginkan, dipotong. Nah, setelah dipotong, nih yang hitam-hitam dipotong, lalu disisipkan ke tanaman yang lain. Nah, disisipkan. Jadi tanaman yang lain gennya juga dipotong, disisipkan. Nah, ini menjadi plasmid rekombinan. Berarti sudah direkombinasi ya. Jadi dua DNA tadi dijadikan satu. Kemudian dimasukkan ke ini tadi gen barunya ke kromosom tumbuhan yang diinginkan.
baru nanti jadilah tanaman dengan sifat yang baru. Ini adalah contoh-contoh pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan. Ini masih yang konvensional ya, yang satu tempe. Itu asalnya dari kedelai. Jamur yang diperlukan untuk mengubah kedelai menjadi tempe namanya Rhizopus oryzae. Ada juga Rhizopus oligosporus ya. Jadi ada beberapa macam. Kemudian roti. Kalau kalian doyan makan roti, makan donat, nah itu raginya itu disebut Saccharomyces cerevisiae. Termasuk tape ya, dia menggunakan ragi yang sama karena yang diubah adalah bagian karbohidratnya. Kalau tempe yang diubah adalah nanti protein kedelainya. Yogurt. Yogurt asalnya dari susu, ya, maka bakteri yang digunakan adalah sejenis lactobacillus. Lacto itu artinya susu, jadi lactobacillus. Jenisnya Lactobacillus bulgaricus. Bisa juga menggunakan Streptococcus. Lalu keju, sama. Keju itu juga dari susu, maka kita bisa menggunakan Lactobacillus juga. Hanya pada pembuatan keju, susu itu ditambahkan zat pengendap kasein. Ya, misalnya enzim renin. Enzim ini bisa dari hewan, bisa juga dari tumbuhan. Jadi ada enzim vegan atau yang dari tumbuhan, enzim pemecah protein namanya, protein susu. Dari tumbuhan contohnya dari apa? Bisa dari bonggol nanas, bisa juga dari tanaman jahe. Itu bisa digunakan atau bisa juga dari buah kiwi ya yang sudah matang. Itu juga punya enzim pemecah protein. Kemudian yang nomor 5 itu protein sel tunggal. Protein sel tunggal yang digunakan itu chlorella. Chlorella itu alga ya yang biasa kita pakai sebagai agar-agar tuh nanti kalau sudah diolah. Ya, kemudian yang lainnya itu ada jenis Saccharomyces cerevisiae, kemudian jenis spirulina. Ini adalah beberapa contoh dari pemanfaatan biotek di bidang teknologi pangan. Yang di sebelah kiri ini adalah hasil dari kakak-kakak kelas kalian tahun kemarin ya, yang bisa sekolah secara tatap muka sehingga prakteknya di sekolah. Mereka bikin tape, bikin tempe juga, bikin tape singkong juga. Kemudian ini juga pembuatan roti. Ya, roti ini juga menggunakan ragi. Ini contoh-contoh pemanfaatan biotek pangan. Untuk pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan, satu, hibridisasi. Nah, hibridisasi ini perkawinan dua individu hewan mempunyai dua sifat beda tapi satu spesies. Misalnya, sama-sama sapi, tapi yang satu sapi Bali, satu sapi Jawa. Nah, itu disilangkan sehingga kita dapat menghasilkan sapi yang lebih unggul. Misalnya karkasnya itu besar, karkas itu dagingnya besar, tapi dia tahan terhadap penyakit. Nah, itu adalah contoh dari bioteknologi di bidang peternakan untuk hibridisasi. Contoh lain adalah proses inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu berarti apa? Inseminasi buatan itu seorang dokter hewan ya ini mengambil sperma dari hewan pejantan unggul, lalu disimpan dan ini nanti digunakan untuk membuahi hewan betina. Sehingga apa? Sehingga angka kelahiran lebih cepat. Ini biasanya untuk sapi. Ya, jadi sapi-sapi yang diharapkan mempunyai keturunan lebih cepat itu menggunakan proses inseminasi buatan. Ini ilustrasi inseminasi buatan ya. Jadi ada pejantan sapi, lalu disimpan sperma pejantannya yang unggul, lalu ada betina donor embrio. Nah, itu nanti dievaluasi, lalu nanti embrio ini ditanam ke rahim betina-betina resipien. Jadi ini sapi-sapi yang jenisnya macam-macam akan mendapatkan donor embrio dari hasil inseminasi buatan. Anak yang dihasilkan bagaimana? Anak yang dihasilkan adalah anak yang sama dengan induk pejantan yang di atas tadi yang hitam ini dengan induk betina yang hitam putih ini.
Ini walaupun sapinya coklat, anaknya bisa hitam putih seperti ini. Ini proses inseminasi buatan ya. Seperti inilah gambarannya. Bagaimana dengan rekayasa genetika di bidang peternakan? Contohnya seperti ini, rekayasa genetika bidang peternakan. Ada sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi, ya bovine growth hormone, yang dibuat memakai bakteri Escherichia coli. Nah, ini nanti hasil susunya dan karkasnya atau bobot dagingnya menjadi naik. Jadi sapinya ini disuntik dengan hormon pertumbuhan. Kemudian contoh lain, ikan salmon. Dia diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lainnya. Sehingga apa? Sehingga membutuhkan waktu yang lebih pendek. Jadi baru setahun tapi badannya sudah kayak umur 2-3 tahun. Kenapa ikan salmon? Ikan salmon ini ikan yang punya nilai ekonomis yang tinggi ya. Kalau kalian suka makan sushi, nah itu ada tuh makan ikan salmon ya, sushi salmon. Ada juga yang digunakan untuk minyak ikan. Ya, jadi ini memang ikan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Makanya dibudidayakan dengan proses rekayasa genetika. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai ke bagian akhir dari bab bioteknologi kita. Nah, sekarang tugas kalian untuk materi ini adalah melakukan praktek pembuatan bioteknologi konvensional untuk pangan saja. Ya, kalian bisa bikin tempe, kalian bisa bikin tape, singkong, ataupun tape ketan, atau juga bisa bikin yogurt, atau bisa juga bikin keju. Silahkan kalian foto atau kalian videokan step by step atau rencana awal dari awal sampai akhir sampai hasilnya. Jadi hasil jadi itu juga nanti difoto atau divideokan. Batas waktunya 2 minggu dari sekarang. Jadi persiapkan alat dan bahan. Kemudian setelah ini Ibu juga akan upload video-video untuk contoh pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional bidang pangan. Baiklah anak-anak, kita sampai kepada bagian akhir. Selamat menyimak ya. Kemudian pahami materi ini. Lanjutkan dengan membuat prakteknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.